warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berhubung sekarang lagi mewabahnya virus corona, sehingga kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Akan tetapi, pembelajaran tetap kita laksanakan melalui media pembelajaran berbasis video. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran kali ini dan simak baik-baik videonya ya. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang neraca lajur. Kali ini pembelajaran kita adalah tentang laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ada kaitannya dengan neraca lajur. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian laporan keuangan. Yang kedua, kalian mampu menguraikan jenis-jenis laporan keuangan. Dan yang ketiga, kalian mampu menerapkan cara penyusunan laporan keuangan. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan, yang mana laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tertentu. Biasanya, manajemen memerintahkan tugas pencatatan laporan keuangan kepada seorang akuntan. Nah, selanjutnya yang kedua, ada jenis-jenis laporan keuangan. Pada dasarnya, jenis-jenis laporan keuangan terbagi atas 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau modal. Dan yang ketiga, laporan neraca. Dan yang keempat, laporan arus kas. Jadi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang 3 laporan keuangan saja, yang mana terdiri atas yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas atau modal, dan yang terakhir ada laporan neraca. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan jenis laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi merupakan bagian laporan yang penting dari sebuah perusahaan karena dari laporan ini terlihat pendapatan bersih yang dapat dinilai bersama apakah perusahaan meraih keuntungan selama beroperasi atau justru merugi. Nah, adapun akun yang termasuk ke dalam laporan laba rugi adalah akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Selanjutnya, ada bentuk laporan laba rugi. Nah, penasaran kan bagaimana bentuk laporan laba rugi? Baiklah, berikut adalah contoh laporan laba rugi. Pertama-tama, membuat judul terlebih dahulu yang meliputi nama perusahaan, laporan laba rugi, dan periode bulan dan tahunnya. Nah, dalam pembuatan laporan laba rugi, pertama kali kita mencatat pendapatan dan kemudian baru kita mencatat akun-akun beban, yang mana nantinya jumlah pendapatan dikurangi dengan total beban dan akan menghasilkan laba atau rugi suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang mana laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada bentuk laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, mari kita telusuri bentuk laporan perubahan modal. Sama halnya dengan pembuatan laporan laba rugi tadi. Pertama-tama, membuat judul terlebih dahulu yang meliputi nama perusahaan, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan periode bulan dan tahunnya. Nah, dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas atau modal, terlebih dahulu kita memasukkan jumlah modal awal, yang mana nantinya jumlah modal awal tersebut akan dijumlahkan dengan hasil dari laba rugi dikurangi prive dan akan menghasilkan modal akhir suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir ada laporan neraca.
Yang mana laporan neraca adalah neraca berisi gambaran posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, selanjutnya ada bentuk laporan neraca. Penasaran kan bagaimana bentuk laporan neraca? Nah, sama halnya dengan pembuatan laporan sebelumnya. Pertama kali, kita harus mencantumkan nama perusahaan, kemudian neraca, dan yang terakhir, periode, bulan, dan tahunnya. Nah, dalam pembuatan neraca, terlebih dahulu kita membuat tabel yang terdiri atas 2 kolom, yang mana di kolom sebelah kiri terdapat aktiva dan sebelah kanan terdapat pasiva. Di kolom aktiva terdiri atas aktiva lancar yang meliputi kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Semua nilai akun dijumlahkan maka menjadi total aktiva lancar. Selanjutnya ada aktiva tetap yang meliputi peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan kantor, yang mana jumlah peralatan kantor dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor dan akan menghasilkan total aktiva tetap. Nantinya total aktiva lancar dijumlahkan dengan total aktiva tetap dan menghasilkan total aktiva. Nah, selanjutnya sebelah kanan terdapat pasiva yang mana terdiri atas kewajiban yang meliputi hutang usaha dan hutang gaji, yang mana hutang usaha ditambah dengan hutang gaji maka akan menghasilkan total kewajiban. Dan selanjutnya ada modal akhir yang diperoleh dari laporan perubahan modal. Nantinya total kewajiban ditambah dengan modal akhir maka akan menghasilkan total pasiva. Nah, di laporan neraca, total aktiva dan total pasiva harus sama-sama seimbang. Jika total aktiva dan total pasivanya tidak seimbang, maka ada kekeliruan di dalam pembuatan laporan neraca. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Ketiga laporan tersebut saling berkaitan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas halaman 130 sampai dengan 133 dan jawaban dari masing-masing kalian kirim ke email Ibu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui via WA. Jadi, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.